Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian synchronous counter down, di mana dalam rangkaian ini terdapat satu switch yang berperan sebagai clock, juga terdapat 4 flip-flop JK yang bernomorkan 74LS76, lalu 2 gerbang N dan 4 logic probe. Lalu di sini juga terdapat power yang fungsinya itu membuat inputan bernilai 1. Di sini dilihat bahwa power berada pada inputan J dan K, sehingga J dan K pada uh, flip-flop yang pertama ini itu bernilai 1. Langsung saja saya mulai simulasinya bahwa ketika switch dihidupkan, maka semua inputnya akan menjadi 1. Nah, maka ketika semua input ini menjadi 1, output Q dan Q bar ini akan toggle atau berganti. Maka nolnya ini akan ke Q bar dan Q berarti Q bar ini menjadi 0 kan, dan Q ini jadi 1. Nah, dia belum menjadi 1 kan. Oleh karena itu ini merupakan hasil dari Q bar. Lalu ketika di switch kembali, maka di sini kan di switch, berarti kan ini switch ini kan masuk ke sini dan masuk ke sini. Ketika ini dua-duanya satu semua, berarti ini kan akan toggle dan ini juga akan toggle. Berarti akan berganti. Nah, tadi kan 0, dan tadi 1 kan, berarti berganti. Sini jadi 1 dan 0, dan ini 0 ini merupakan output dari sini. Dan ini juga akan toggle dan ini akan berubah kembali menjadi 1. Karena di sini yang semulanya 0, dia juga berubah menjadi 1. Nah, ketika di switch kembali, maka yang nilainya 1 semua adalah flip-flop yang pertama. Sehingga output Q dan Q barnya ini juga akan berubah. Dia akan kembali berganti sehingga dia akan menjadi 0. Sehingga untuk di logic probe ini akan menjadi 00 karena output pada Q bar pada flip-flop yang pertama dan Q bar flip yang kedua ini sama-sama 0, sehingga di sini akan menjadi 0 dan 0. Lalu untuk switch selanjutnya ketika diklik, nah di sini kan tadi kan untuk input di JK-nya di flip pertama, kedua, dan ketiga ini kan semuanya bernilai 1. Mengapa di sini 1? Karena tadi kan di sini pada output Q pada flip yang pertama dia kan bernilai 1. Sehingga dia juga akan menjadi output pada gerbang N, dan di sini output Q pada flip kedua juga menjadi 1 kan. Nah, berarti itu juga masuk sebagai output pada gerbang N. Nah, ketika input 1 dan 1 ini bertemu pada suatu gerbang N, maka dia akan menghasilkan output 1 juga. Sehingga output ini akan masuk sebagai input dari input J dan K pada flip yang ketiga. Sehingga output J dan K ini inputnya 1. Lalu ketika switchnya dihidupkan, maka otomatis kan clocknya menjadi 1. Jadi ini kan menjadi 1 semua. Sehingga untuk output Q dan Q bar ini bisa toggle, bisa berganti. Nah, jadi sini kan jadi 0. Dan ini di sini tadi sini kan tadi merah semua, sehingga ini juga toggle. Nah, sama seperti yang tadi, dia akan secara urut. Di sini merah semua, maka Q dan Q barnya akan toggle, sehingga di sini juga berubah. Lalu untuk selanjutnya di sini merah semua kan inputnya, sehingga untuk flip-flop yang pertama dan kedua ini akan toggle. Nah, di sini jadi 1, di sini jadi 0. Nah, ketika ini dimerahkan, ini akan berganti juga. Kan di sini akan untuk Q barnya akan menjadi 0. Nah, di sini sudah menjadi 0 semua. Nah, ini bisa kita lihat lagi bahwa ketika output di sini tadi kan 1, dia menjadi input dari gerbang N yang kedua juga. Dan output pada Q flip-flop ketiga ini kan tadi kan 1 juga. Maka dia akan menjadi output pada gerbang N yang kedua juga, sehingga seperti tadi bahwa N ketika 1 dan 1 ini berada pada satu menjadi input pada gerbang N, sehingga maka hasilnya kan juga akan menjadi 1, sehingga 1 ini dia akan mempengaruhi input dari JK, sehingga untuk input JK pada flip-flop yang keempat dia juga akan menjadi 1, sehingga semua input JK pada semua flip-flop dia akan menjadi 1, sehingga ketika switchnya dihidupkan, maka seluruh
flip flop dari flip flop pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini mereka memiliki input satu semua, sehingga semua flip flop ini maka dia untuk output dari semua flip flop ini dia akan berganti semua, sehingga uh, untuk uh, ini yang tadinya 0 dia akan jadi satu, terusnya akan berganti, ini berganti, dan ini juga berganti, sehingga outputnya menjadi 0 1 1 1. 0 berasal dari flip flop terakhir, 1 berasal dari flip flop ketiga, 1 juga berasal dari flip flop kedua, dan 1 paling atas juga berasal dari flip flop pertama. Nah, ketika ini di switch, jadi uh, caranya sama, maka ini untuk inputnya sama satu semua, sehingga untuk outputnya dia akan berganti, sehingga ini menjadi 0 kan, karena di sini berganti. Ketika ini di switchnya diaktifkan lagi, di on kan, maka untuk clocknya di sini dia akan menjadi satu semua kan, sehingga untuk dua flip flop ini, flip flop pertama, flip flop kedua, dia akan berubah. Nah, lalu ketika di switch lagi, maka yang berubah hanya flip flop pertama, sehingga yang akan berganti hanya adalah flip flop pertama, sehingga ya akan menjadi satu. Nah, sama halnya seperti yang tadi, bahwa uh, ketika ini ketika output Q pada flip pertama ini satu, maka dia akan masuk sebagai input dari gerbang N, dan dia kan juga masuk sebagai input dari J dan K. Nah, maka tadi kan ini sudah uh, di apa namanya, udah dilakukan ininya kan, dan ini masih sudah ditoggle kan tadi, ketika dari ini tadi 0 ini 1, maka sudah ditoggle sehingga ini satu kan, maka satu ini dia juga sebagai output N. Nah, maka dia akan mengeluarkan output satu, sehingga dia masuk ke sini jadi output satu pada JK flip flop yang ketiga, sehingga dia akan kembali berganti semuanya dari gerbang flip flop 1, 2, dan 3, dia akan berganti, sehingga dia akan menjadi 1 1 0 0. Di sini 1, di sini 1, di sini 0, dan di sini 0. Oh iya, saya lupa menjelaskan bahwa diketahui bahwa synchronous counter down itu yang dihitung outputnya adalah Q bar-nya. Jadi kalau di counter up itu kan dihitung dihitung output yang di sini, di ini, di apa namanya, logic probe itu kan yang ini yang Q-nya. Tapi kalau di counter down nanti yang dihitung dalam logic probe-nya itu yang Q bar-nya. Nah, lanjut ke dalam simulasinya. Ketika di switch, maka ini akan kembali berubah, berganti kembali, sama lah seperti tadi. Ketika ini di switch, maka di sini akan menjadi satu semua, di sini akan menjadi satu semua, maka akan berganti juga sehingga menjadi 0 0 0. Nah, untuk langkah terakhirnya, karena cuma ini tersisa, sehingga di sini akan menjadi berganti lagi menjadi 0 semua, maka selesai langkah dari rangkaian synchronous counter down, di mana dia merubah output yang tadinya semula satu semua itu menjadi 0 semua. Nah, segitu penjelasan dari saya untuk synchronous counter down. Maka kita akan berlanjut ke asynchronous counter down. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan asynchronous counter down, di mana dalam asynchronous ini switch atau yang berperan sebagai clock ini dia hanya terhubung pada clock pada flip flop yang pertama. Lalu untuk clock pada flip flop yang kedua, ketiga, dan empat itu dia mengandalkan output dari flip flop yang sebelumnya. Langsung saja kepada rangkaiannya. Untuk sebelumnya di sini terdapat satu switch yang berperan sebagai clock, 4 logic probe, dan 4 jika flip flop dengan kode 4027. Lalu di sini terdapat 4 power di setiap flip flopnya.
Mana tadi sudah saya jelaskan bahwa power ini berfungsi untuk memberi nilai 1 pada inputnya. Di sini power ini memberikan input 1 pada setiap input C dan K pada setiap jika flip-flop. Nah, langsung saja kepada simulasinya. Ketika ini di switch jadi 1, maka di sini kan akan menjadi 1 semua. Oleh karena itu, di sini akan berganti nih. Sehingga outputnya menjadi 0 kan. Dan 0 ini menjadi input pada flip-flop clock flip-flop kedua. Nah, ketika ini diganti kembali, ini kan menjadi 1 nih. Nah, 1 ini keluar di sini. 1 ini juga sebagai input clock, sehingga ini kan jadi merah semua. Maka di sini berganti, sehingga di sini yang awalnya 1 ini jadi 0, di sini awalnya 0 jadi 1. Nah, karena itu dia keluar output 0. Ketika ini di switch lagi, nah ini kan merah semua atau 1 semua, maka di sini akan berganti. Di sini jadi 0, di sini tetap karena ini tidak merah, dia menjadi biru karena input ini berasal dari Q bar kan. Karena Q barnya 1, maka maaf saya karena Q barnya 0, maka untuk flip flop ini tidak bisa berganti outputnya. Baru setelah ini di switch kembali baru bisa. Jadi setelah ini di switch kan, ini untuk Q barnya menjadi 1, lalu dia menjadi output clock pada flip flop kedua, dan ini menjadi 1 semua kan. Maka untuk output Q dan Q bar ini bisa berganti, sehingga output Q bar pada flip flop kedua akan menjadi 1, sehingga output Q bar pada flip flop kedua ini juga menjadi input sebagai clock pada flip flop yang ketiga, sehingga untuk output flip flop ketiga ini dia akan berganti, sehingga untuk Q bar ini berubah menjadi 0. Nah, sama seperti tadi yang di flip flop pertama dia akan berganti karena inputnya 1 semua. Untuk Q bar ini menjadi 0, lalu akan bergeser karena ini inputnya dua flip flop ini inputnya sama-sama 1 semua, ini akan berganti, ini menjadi 1 dan ini menjadi 0. Dan untuk switchnya lagi ini saja yang berubah, karena ketika ini berubah maka output ini akan menjadi 0, sehingga ini tidak akan mempengaruhi flip flop selanjutnya. Namun ketika ini di switch kembali, nah ini akan menjadi 0. Mengapa? Karena ketika satu ini masuk ke flip flop yang pertama, dia akan merubah outputnya, sehingga Q barnya ini menjadi 1, dan Q bar 1 ini akan masuk menjadi input clock pada flip flop kedua, sehingga ia akan merubah outputnya karena input ini jadi 1 semua kan. Nah, sehingga berubah di Q bar ini menjadi 1 juga. Nah, untuk dari output Q bar yang flip flop kedua ini, dia akan masuk ke input clock flip flop yang ketiga, sehingga inputnya ini akan menjadi 1 semua, sehingga dia akan merubah outputnya yang semulanya Q barnya tadi 1, Q-nya 1, Q barnya 0, akan berganti, Q-nya menjadi 0 dan Q barnya menjadi 1. Nah, sehingga Q bar ini juga akan masuk sebagai input clock pada flip flop yang terakhir atau yang keempat, sehingga inputnya flip flop yang keempat ini akan menjadi semua. Otomatis Q yang semulanya 0 dia akan diganti menjadi 1, dan Q bar yang semulanya 1 dia akan berubah menjadi 0 atau toggle. Nah, pokoknya dia berurutan sebetulnya, atau kalau tidak salah kakaknya tadi bilang itu secara serial atau berurutan. Nah, ketika ini sudah dihidupkan, maka yang flip flop yang pertama ya akan berubah, karena input yang sama kan, yang 1 semua itu kan yang pertama doang. Lalu ketika ini di switch lagi dihidupkan, maka yang kedua, karena di sini tadi kan 1 semua, sehingga sini berganti, yang awalnya Q-nya 0, Q-nya 1 jadi 0, dan ini
Q barnya 0 jadi 1, sehingga dia akan mempengaruhi output pada flip-flop yang kedua, sehingga output Q dan Q barnya ini akan berganti. Nah, ketika di switch lagi, maka yang pertama, flip-flop yang pertama yang akan menjadi 0. Penjelasannya samalah seperti tadi. Lalu ketika di switch kembali, nah yang ketiga akan berubah karena penjelasannya sama seperti tadi. Ketika ini input pada clock pertama sama semua, maka ini tadi outputnya akan berganti. Yang tadi awal Q barnya itu 0, dia akan menjadi 1, sehingga 1 ini akan masuk sebagai clock pada flip-flop yang kedua. Nah, di flip-flop yang kedua ini, karena inputnya 1 semua, maka dia akan merubah outputnya, yang dimana output Q bar yang pada flip-flop kedua yang awalnya itu 0, dia akan berubah menjadi 1, sehingga dia akan masuk ke flip-flop yang ketiga. Nah, di flip-flop yang ketiga tadi kan Q barnya 1 dan Q-nya itu 0. Nah, maka itu akan berganti, sehingga menjadi Q-nya itu 1 dan Q barnya menjadi 0. Maka output di sini menjadi 0 karena di Q barnya 0. Ketika di switch lagi, maka yang pertama berubah, yang flip-flop yang pertama lagi. Nah, baru ketika di switch lagi flip-flop yang kedua. Penjelasannya karena di sini tadi kan berubah, sini kan 0. Nah, ketika ini 0 kan berarti di sini kan 1 0 1. Berarti dia tidak bisa merubah output pada flip-flop kedua dong, karena syarat untuk merubah output, untuk berganti output, untuk toggle itu kan harus 1 semua. Nah, di sini kan kalau tadi kan 1 0 1, berarti dia nggak bisa merubah ini yang tadi awalnya 1. Nah, ini kan makanya ini berganti kan menjadi 0 1. Nah, sehingga ini 1 semua, dia bisa merubah output, sehingga output Q barnya itu menjadi 0, sehingga output pada logic probe untuk flip yang kedua ini juga akan jadi 0. Nah, untuk yang terakhir dia akan berubah menjadi 0. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.